Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 295 di bawah retakan. Keluar dari kuil Sumi, Huang Xiaolong memanggil Qin Yang, Li Fei, Jie Dong, dan Fan Encheng, memberitahu mereka bahwa dia akan pergi selama beberapa hari ke depan, dan selama periode itu, mereka harus tinggal dan menunggunya di kediaman. Setelah memberi mereka tugas tertentu, Huang Xiaolong mengeluarkan Gunung Dewa Sumi, mengendalikannya untuk terbang ke arah Broken Tiger Reef. Dia diam-diam meninggalkan kota Myriad Gods. Meninggalkan kota menggunakan Gunung Sumi yang suci, Huang Xiaolong tidak perlu khawatir ditemukan oleh Zhao Chen. Segera, Huang Xiaolong tiba di Broken Tiger Reef, berdiri di tepi celah tajam yang sama, melihat ke bawah. Menatap ke bawah ke dasar yang gelap dan tak berujung, Huang Xiaolong mengaktifkan ki pertempuran dan kekuatan internalnya, dengan hati-hati menyesuaikan kecepatannya saat tubuhnya jatuh. Karena pengalaman sebelumnya, kali ini, kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Namun, 600 meter ke bawah, Huang Xiaolong dipaksa untuk berubah menjadi fisik asura dan jiwanya ditransformasikan dengan roh bela diri naga hitam secara bersamaan, dan pada jarak 1000 meter, ia memanggil roh bela diri naga birunya dan menyatu dengannya juga. Jiwa berubah dengan roh bela diri naga kembar, lapisan sisik naga hitam dan biru menutupi Huang Xiaolong seperti baju zirah, namun dia masih merasakan angin dingin yang membekukan bertiup, menyerang tubuhnya melalui sisik naga. Terlepas dari penghalang ki kekuatan berbentuk bola di sekelilingnya, angin tetap memengaruhinya, pengaruhnya sangat minimal. Energi dingin yang membekukan itu perlahan menyebar ke seluruh tubuh Huang Xiaolong, membekukan darah di nadinya, bahkan ki pertempuran di dalam laut ki-nya menunjukkan tanda-tanda membeku. Sebenarnya ada energi es yang mengerikan di dunia roh bela diri ini. Huang Xiaolong berusaha keras untuk mengendalikan kecepatan jatuhnya, merasa terkejut di dalam hatinya. Taktik Asura mengharuskannya untuk menyerap energi spiritual dunia bawah, dan energi spiritual dunia bawah dianggap sebagai energi terdingin dan paling yin di surga dan bumi ini, tetapi sekarang, angin dingin yang tidak diketahui ini sebenarnya melampaui energi spiritual dunia bawah setidaknya 10 kali lipat. Aku tidak bisa terus seperti ini, kalau tidak aku akan berubah menjadi es sebelum mencapai dasar. Huang Xiaolong berpikir dalam hati. Sekarang, dia berada 1300 meter di bawah, namun masih belum ada tanda-tanda dasar. Mungkin dia tidak akan melihatnya bahkan setelah 2 atau 300 meter lebih jauh ke bawah. Mengandalkan tingkat kekuatan Huang Xiaolong saat ini, dia tidak memiliki harapan untuk berhasil. Apa yang harus saya lakukan? Pergi. Kembali saat dia berhasil menembus Ordo Xiantian ke-8. Namun, berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai Xiantian 8 Order? Mungkin butuh waktu setengah tahun, atau bahkan lebih lama. Sejak ia mencapai Xiantian 7 Order, Huang Xiaolong jelas merasakan kecepatan kultivasinya melambat drastis. Kaki Huang Xiaolong mendarat di sebuah batu besar yang menonjol di dinding retakan, alisnya berkerut dalam-dalam sambil berpikir sambil menatap ke bawah. Kurang dari 3 tahun lagi sampai pemilihan murid Dewa Templar berikutnya, dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Selain itu, Yao Fei datang mencarinya di Bedlam Lands dan menemukannya, ini kemungkinan besar akan membawa lebih banyak orang yang termasuk Dewa Templar ke sini. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, ia harus menemukan kediaman penguasa suku Dewa kuno itu. Namun, bagaimana ia bisa menahan angin dingin yang tak dikenal ini? Kemudian, sebuah pikiran terlintas di benak Huang Xiaolong, Gunung Sumi yang saleh. Gunung Sumi yang saleh adalah harta surgawi dunia Buddha, meskipun angin dingin ini menakutkan, seharusnya tidak dapat menembus ruang Gunung Sumi yang saleh. Benar. Huang Xiaolong segera mengeluarkan Gunung Sumi yang saleh dan masuk ke dalam aula kuil Sumi dalam sekejap. Melangkah ke tengah formasi 10 Buddha, Huang Xiaolong memulai ki pertempurannya dan mengarahkannya untuk terbang turun perlahan. Beberapa hembusan angin dingin bertiup, menyelimuti Gunung Sumi yang saleh, dan beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong memastikan bahwa angin dingin ini tidak dapat menembus ruang Gunung Sumi yang saleh. Penemuan ini sangat melegakannya. Akhirnya, ia menemukan sesuatu yang dapat menghalangi angin dingin tak bernama ini. Meskipun demikian, Huang Xiaolong masih terkejut, meskipun angin dingin itu gagal menembus ruang Gunung Sumi yang saleh, angin itu membentuk lapisan es berwarna biru tua yang mengkristal di sekeliling bagian luar. Dan lapisan es biru tua ini benar-benar memengaruhi kecepatan Gunung Sumi yang saleh. Huang Xiaolong segera mendorong formasi 10 Buddha, energi Buddhisme mengalir turun dari kekosongan di atas, menyebar ke dalam aula kuil dan keluar, perlahan mencairkan es biru gelap yang menyelimuti Gunung Sumi yang saleh. Ketika semuanya selesai, Huang Xiaolong terus berjalan turun lebih jauh, semakin berhati-hati saat ia mencoba menghindari semakin banyaknya angin dingin tak bernama yang bertiup, menutupi Gunung Sumi yang saleh dengan lapisan es lainnya. Semakin dalam lagi, hingga mencapai kedalaman 2000 meter, Huang Xiaolong akhirnya dapat melihat sekilas tanah.
Pasir dan batu di dasar retakan itu berwarna biru kecoklatan, tandus sejauh mata memandang, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, memberikan suasana yang sunyi dan suram. Huang Xiaolong mengamati sekeliling yang luas. Di kedua sisi, dinding batu berlapis tebal dengan es berwarna biru tua yang mengkristal, dan di atasnya, pusaran biru tua berputar dalam siklus yang tak pernah berakhir, dengan angin menderu yang membuat hati mereka yang mendengarnya penuh dengan ketakutan. Bukan hanya itu saja, bentuk pusaran angin berwarna biru tua ini pun selalu berubah-ubah, terkadang berbentuk naga, ular, harimau, dan terkadang berbentuk burung phoenix. Angin dingin ini benar-benar melahirkan kecerdasan. Huang Xiaolong terkejut, dan pikiran pertamanya adalah mustahil. Antara langit dan bumi, tidaklah mudah bagi makhluk hidup seperti pohon dan bunga untuk menumbuhkan kecerdasan, sesuatu yang tidak dapat dicapai tanpa puluhan ribu tahun, dan memerlukan pemenuhan persyaratan yang ketat. Sedangkan untuk unsur-unsur seperti angin, bahkan lebih sulit dibandingkan dengan pohon atau bunga. Seperti angin ini, dalam beberapa ribu tahun lagi atau bahkan beberapa ratus tahun lagi, ia dapat berevolusi menjadi entitas eksistensi yang benar-benar padat, seperti naga atau burung phoenix berelemen es. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong menjadi tenang, matanya berangsur-angsur cerah saat dia mengamati angin biru yang terus berubah. Ini barang yang bagus, ah. Meskipun angin biru ini belum sepenuhnya berevolusi dan berubah menjadi naga atau burung phoenix, jika dia bisa menyerapnya, seseorang yang mempraktikkan taktik asura seperti Huang Xiaolong pasti akan menuai panen yang tak terbayangkan. Tapi, angin dingin biru yang telah melahirkan kecerdasan ini tidak diragukan lagi sangat dingin, dengan kekuatan Huang Xiaolong saat ini, hanya dengan bersentuhan langsung saja sudah cukup untuk mengubahnya menjadi patung es. Cahaya berkedip di matanya saat dia memikirkan tentang kuali 1000 binatang di lapisan kedua pagoda harta karun linglong. Aku ingin tahu apakah kuali 1000 binatang dapat menyerap angin biru dingin yang memiliki kecerdasan ini, jika memungkinkan, maka aku dapat menyerapnya. Seketika, dengan satu pikiran, pagoda harta karun linglong yang digabungkan menjadi gunung sumi yang saleh terbang ke udara, dipandu oleh Huang Xiaolong, perlahan-lahan mendekati angin dingin biru yang kencang. Akan tetapi, semakin dekat pagoda harta karun linglong, semakin mengerikan hawa dingin yang menusuk tulang itu, ruang di sekitarnya berubah menjadi wilayah es. Ki pertempuran dan kekuatan internal dalam tubuh Huang Xiaolong terpacu dengan gila-gilaan untuk mendukung pagoda harta karun linglong agar semakin dekat dengan angin dingin biru hingga berada dalam jarak 10 meter. Kemudian, ia memulai susunan di dalam kuali 1000 binatang untuk menyerap angin dingin biru. Huang Xiaolong tidak berani melahap angin dingin biru itu sekaligus, menunggu saat yang tepat, perlahan menyerap helai-helai kecil, tetapi bahkan pada tingkat ini, pagoda harta karun linglong ditutupi oleh lapisan es di bagian luar. Melihat ini, dia tidak punya pilihan selain membagi sebagian ki pertempuran dan kekuatan internal untuk memulai formasi 10 Buddha, menggunakan energi Buddhis untuk mencairkan lapisan es itu. Dengan cara ini, Huang Xiaolong tinggal di sana selama lebih dari 2 jam, menyerap angin dingin biru sampai dia merasa sudah cukup dan mengambil pagoda harta karun linglong. Dia kemudian memusatkan ki pertempuran dan kekuatan internalnya pada arai penghancuran 1000 setan untuk memurnikan angin dingin biru, mengeluarkan elemen dingin yang ekstrim.